Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Para pemirsa YouTube Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, khususnya pada program MPA, Mimbar Penyuluh Agama, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tema atau judul tentang ini, tentang ibadah dan kejernihan hati di dunia yang bising ini. Kalau melihat judulnya saja sudah cukup gamblang. Setidaknya ada 3 hal, ada 3 persoalan yang perlu kita dalami. Yang pertama tentang ibadah. Kemudian yang kedua tentang hati, kejernihan hati, keikhlasan hati, kemurnian hati. Dan yang ketiga tentang ini, hal-hal yang mengotori atau yang bisa membuat hati itu keruh. Dalam bahasa ada pencemaran, yang pencemari. Yang mestinya hati itu jernih, bersih, ada hal-hal yang bisa menjadi hati itu keruh atau kotor. Bising itu seperti itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semua perbuatan kita atau amaliyah kita itu bersumber dari hati. Karena hati sebagai komando yang akan dilaksanakan oleh fisik kita atau kegiatan-kegiatan yang dihasilkan oleh fisik kita. Mulai dari bicara, melihat, berperilaku, semuanya itu komando utamanya adalah dari hati. Sehingga ibadah itu sebagai bentuk dari realisasi dari hati, atau amaliyah kita itu sesungguhnya kan semuanya ibadah. Semuanya ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah. Surat Adz-Dzariyat, surat yang ke-51 ayat 52. Adz-Dzariyat 51 ayat 52. Artinya, jadi semua apa yang kita lakukan itu sesungguhnya kan ibadah itu. Makanya kalau kita mau membagi, sesungguhnya amaliyah kita yang tadi saya sampaikan berasal dari hati, itu akan kita bisa bedakan dalam 2 hal. Yang pertama adalah ibadah yang orientasinya liwajhillah, untuk mencari ridho Allah. Dan ini yang kita sebut ibadah. Kemudian yang kedua adalah ibadah yang dalam hati itu niatannya memang bukan karena Allah. Karena mencari popularitas, karena mencari sanjungan, karena mencari pujian agar dipuji dan seterusnya. Sehingga yang namanya mencari pujian, yang namanya mencari prestasi atau sanjungan, itu ya kita sebut dengan polusi atau pencemaran yang mencemari hati kita, yang berasal dari diri kita. Jadi pencemar atau polusi atau yang tadi dalam judul ini adalah bising,
Bising itu yang dari luar. Jadi sesungguhnya dalam hati kita juga ada polusi sendiri itu, yang mengotori kemurnian hati atau kesucian hati. Oleh karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah, maka kita fokus pada yang pertama, yang ibadah, yang liwajhillah, aktivitas amaliyah kita yang ditujukan untuk mencari ridha Allah. Agar amaliyah kita itu betul-betul murni, jernih dari polusi bisingnya dunia itu, maka kita koreksi pada awal dari munculnya atau sebagai komando awal dari sebuah amaliyah atau perbuatan tadi yang kita sebut dengan ibadah tadi, itu pada hatinya yang kita sebut dengan niat. Ada niat. Niat itu kan kehendak, kerentek dalam bahasa Jawanya, punya kerentek, punya niat, punya kehendak, punya kemauan. Ya, agar hati kita itu bisa bersih, maka kita cek niatnya apa. Maka niat itu setidaknya ada fungsinya, ada dua. Agar bisa nanti menghasilkan hati yang bersih, kita setidaknya ada dua hal, atau fungsi niat itu ada dua hal. Yang pertama, niat itu harus ada ada sebuah formula atau rumusan. Yang pertama itu mencerminkan amaliyah atau ibadah apa yang akan kita lakukan. Jadi fungsi yang pertama adalah niat itu bisa memfokuskan atau menjelaskan perbuatan atau ibadah apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, dalam niat itu juga harus tergambar dedikasi atau amaliyah itu kita dedikasikan untuk siapa? Kita persembahkan untuk siapa? Sehingga ada dua hal itu. Yang pertama, dalam diri kita, dalam pikiran kita, niat itu untuk mau apa? Niatnya itu apa? Menjelaskan itu. Yang kedua, yang akan dilakukan itu akan didedikasikan atau dipersembahkan untuk siapa? Contoh gini aja, contoh yang paling mudah. Sekarang nanti kita akan punya kewajiban atau ibadah yang kita sebut, contoh saja itu, mau sholat duhur misalnya, mau sholat duhur. Maka ketika mau sholat duhur, maka kita dalam hati kita, dalam niat kita itu harus tercermin dua hal itu. Yang pertama, saya mau sholat duhur, bukan sholat asar, bukan sholat subuh dan seterusnya. Dalam tiga gambaran kita. Kemudian dalam gambaran itu juga akan tergambar, duhur itu 4 rakaat. Saat ini saya mau sholat duhurnya berjamaah. Sehingga akan tergambar. Jadi ketika pelaksanaan nanti akan tergambar, saya ini akan fokus bahwa saat ini akan dilaksanakan sholat duhur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sholat duhur itu kita dedikasikan untuk siapa? Kita dedikasikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus jujur mengakui dan berterima kasih kepada para ulama yang telah membuat rumusan dalam bentuk formulasi yang cukup bagus, yang bisa menggambarkan dua fungsi niat ini. Contoh misalnya sholat duhur. Dalam fikih kan ada ulama menggambarkan usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman kalau berjamaah, atau kalau sendiri ya ada lillahi ta'ala. Jadi yang pertama, dalam hati kita, dalam pikiran kita itu ada formulasi itu. Ini saya mau sholat duhur. Sholat duhur itu 4 rakaat. Ini saya laksanakan dengan harus menghadap kiblat. Kemudian ini saya sedang sholat duhur mau berjamaah. Jadi gambaran perbuatan atau amaliyah yang akan dilaksanakan. Kemudian yang ujungnya atau di akhir dari redaksi itu lillahi ta'ala, dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari sanjungan dan seterusnya. Sehingga ketika dalam awal niat itu sudah kita ada formulasi yang seperti itu, maka
dalam pelaksanaannya akan bersih, akan murni. Karena tidak akan misalnya ada lintasan, ada terbesit dalam kita, ada apa ya namanya, pikiran kita gangguan dari luar, ada suara tadi misalnya, ada suara bising, ya kita tetap bagus saja. Saya ini sedang sholat dulu 4 rakaat, jangan sampai lupa jumlah rakaatnya. Kalau sudah sampai jumlah rakaatnya misalnya lupa, kan berarti itu jadi tidak fokus lagi. Dan jangan lupa di akhir redaksi itu atau redaksi niat itu hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk jamaah, bukan untuk yang lain, bukan untuk sesama manusia. Para pemirsa yang dirahmati Allah, itu contoh. Dan kita yakin semua amaliah kita mesti harus ada itu. Harus ada semacam redaksi dalam pikiran kita. Meskipun apa dilahirkannya atau tidak, itu soal lain. Dan itu akan apa ya, nggak masalah, itu soal teknis. Misalnya mengusul dibacakan keras, itu teknis, nggak masalah. Yang penting dalam hati kita sebagai komando awal dari amaliah kita itu di sini tergambar, di pikiran kita tergambar. Ini mau sholat duhur, ini mau sholat duhur dengan berjamaah. Contoh lain juga misalnya kita mau sedekah, itu juga harus tergambar dalam kita. Oh, saya mau sedekah di tempat ini, jumlahnya sekian, dalam hati kita, dalam hati kita. Terus dalam redaksi niat itu terakhir, niat sedekah ini hanya untuk Allah, diniatkan karena Allah, untuk mencari ridho Allah, liwat sihillah yang awal tadi saya sampaikan, liwat sihillah, untuk mencari ridho Allah, bukan untuk mencari apa namanya sanjungan atau ingin balasan dari mana, oh biar disebut orang-orang dermawan dan seterusnya, bukan, liwat sihillah. Maka semua ibadah kalau kita ilmui lebih dalam, itu akan nyaman dan akan bisa menenteramkan hati kita. Jadi ibadah yang diawali dengan kemurnian niat, keikhlasan niat, ya, jadi gambarannya jelas, apa namanya, ya apa yang akan dilakukan itu jelas. Terus didedikasikan untuk siapa? Jelas, untuk Allah, hanya untuk Allah. Maka itu akan menenteramkan. Oleh karena itu, kalau kita buat semacam apa namanya kesimpulan atau apa ya, sesungguhnya ini sudah saya buat semacam apa namanya ini apa tulisan apa flyer atau apa ya, itu biar jelas gitu. Jadi kalau dibaca semua, kalau kita sampai uraikan semua kan susah itu. Karena waktunya hanya sebentaran, 15 menit. Maka ini bisa para pemirsa. Ini bisa dicek, nanti bisa di stop, terus di apa namanya di post, bisa di post terus di zoom kan bisa. Ya untuk gambaran agar kita apa tidak hanya apa ini mendengar narasi saja sehingga bisa dilihat rujukannya. Saya sampaikan rujukannya komplit, ada ayat-ayatnya, kemudian termasuk dalil-dalil dari hadisnya tentang niat tadi ada di dalam apa ini namanya di dalam flyer ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, maka kalau kita mencoba mempersingkat, ya artinya dibuat kesimpulan, ibadah yang apa, hati yang murni, yang jernih, yang ikhlas, yang fokus pada perbuatannya dan fokus disampaikan hanya untuk Allah, itu akan menghasilkan amaliyah atau ibadah yang khusyuk, yang fokus. Dan dengan ibadah yang fokus, maka akan kembali kepada hati kita ya tentram, hati yang tenang, hati yang mutmainnah. Sebagaimana dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kesinilah, kembalilah kepada Tuhanmu yang dengan dia ridho dan diridhoi oleh Allah. Wadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam kehambaku, wadkhuli jannati, dalam surgaku, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi
hati yang ikhlas, hati yang jernih akan menghasilkan ibadah amalia yang khusyuk, fokus, dan dengan amalia yang khusyuk akan menimbulkan ketentraman dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan dalam kehidupan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kesalahan, saya mohon maaf. Kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.